Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas mengenai masalah fungsi inverse. Fungsi inverse misalkan f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka f inverse adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis dengan x sama dengan f inverse y. Sebagai contoh, misalkan suatu fungsi memetakan a ke b, fungsinya fungsi bijektif. Nah, inverse dari fungsi f adalah fungsi yang mengawankan setiap elemen b dengan tepat satu elemen pada a. Inverse dari fungsi f dinyatakan dengan f pangkat min 1, seperti di bawah ini ya untuk penjelasannya. Misalkan di sini f inverse min 1, f pangkat min 1 ini dibaca f inverse dari yang memetakan b ke a. Dimana di sini ada suatu fungsi y sama dengan fx, jika dan hanya jika x-nya itu sama dengan f inverse dari y. Jadi kalau fx memetakan dari himpunan A ke himpunan B, misalkan fa sama dengan B, maka inverse dari fx yaitu kebalikannya ya, yaitu memetakan dari B ke A, yaitu f inverse B sama dengan A. Jadi bisa dimengerti ya, yang disebut dengan fungsi fx, misalkan memetakan a ke b, maka fungsi f inverse x itu memetakan dari b ke a. Atau sering juga disebut dengan kebalikannya. Nah, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama adalah mengubah atau ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Atau bisa juga tuliskan x sebagai fungsi inverse dari y, sehingga f inverse y sama dengan fy. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Nah, itu 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse. Ya, kita bahas contoh soalnya untuk lebih jelasnya. Di sini ada contoh, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Tadi langkah pertama adalah fx sama dengan 2x plus 6. Fx itu kan sama dengan y, jadi y sama dengan 2x plus 6. Nah, kemudian ubahlah y sama dengan x itu menjadi x sama dengan y. Jadi di sini y sama dengan 2x plus 6. Dirubah menjadi 2x sama dengan y min 6. Jadi 2x sama dengan y ini dikurangi 6. Ruas kiri ruas kanan dikurangi 6. Jadi 2x sama dengan y min 6. Setelah itu kita nyatakan x ke dalam y. Berarti di sini 2x, supaya jadi x kan dibagi 2. Kalau ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga menjadi x sama dengan y min 6 per 2. X sama dengan y min 6 per 2. Tadi x itu adalah sama dengan f inverse y. Jadi bisa diubah, langkah kedua adalah x-nya dirubah menjadi f inverse y sama dengan setengah y min 3. Nah, kenapa ini setengah y min 3? Ini disederhanakan ya. Y dibagi 2, setengah y min 6 dibagi 2 min 3. Nah, tadi langkah kedua x-nya dirubah jadi min f inverse y sama dengan setengah y min 3. Yang kita cari adalah f inverse x. Berarti tinggal mensubstitusi atau mengganti y-nya dengan x. Sehingga didapat f inverse x sama dengan setengah x min 3. Ini adalah inverse dari fungsi fx. Kita bahas contoh yang kedua. Itu tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi
fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Dengan syarat x-nya tidak sama dengan 1 per 3. Syarat ini adalah supaya fungsi ini terdefinisi. Setelah itu, tadi langkah pertama adalah menyatakan x ke dalam y. Di sini fx itu kita ganti dengan y, ya y sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Kita ingin menyatakan x ke dalam y, karena ini tadi y ke dalam x. Sekarang x ke dalam y dengan cara, karena ini pecahan, bisa dikalikan silang ya. Jadi 3x plus 1 kalikan dengan y. Jadi y kali 3x plus 1 sama dengan, ini penyebutnya 3x plus 1 dikalikan y, pembilangnya 2x min 5. Setelah itu ini dijabarkan, dibuka tanda kurungnya, y kali 3x jadi 3xy, y kali 1 y sama dengan 2x min 5. Karena kita ingin menyatakan x ke dalam y, maka yang ada variabel x kita kumpulkan di sebelah kiri. Ini ada x, ini ada x, jadi 2x-nya dipindahkan ke sebelah kiri, atau di ruas kiri ruas kanan dikurangkan 2x, sehingga seperti ini. Ada variabel x ada di sebelah kiri, 3xy dikurang 2x. Dan yang tidak ada variabel x dikumpulkan di sebelah kanan. Jadi ini tidak ada variabel x-nya, pindahkan ke kanan. Jadi min y min 5. Nah, karena kita ingin menyatakan x ke dalam y, maka ini yang ada variabel x-nya atau x-nya bisa difaktorkan, disimpan di luar seperti ini ya. 3xy, x-nya disimpan di luar jadi sisanya tinggal 3y, min 2x, x-nya disimpan di luar jadi min 2 sama dengan min y min 5. Kemudian baru kita nyatakan x ke dalam y, yaitu ruas kiri ruas kanan dibagi dengan 3y min 6 sehingga menjadi x sama dengan min y min 5 per 3y min 2. Kita ingat, x itu sama dengan f in plus y. Jadi, x ini bisa kita ganti dengan f in plus y. Jadi, f in plus y sama dengan y plus 5 per 2 min 3x. Nah, ini kenapa y plus 5? Di atasnya kan min y min 5. Ini semua dibagi dengan negatif. Bisa negatifnya dibagi negatif jadi y, negatif 5 dibagi negatif jadi 5, 3y dibagi negatif jadi min 3y, dan negatif 2 dibagi negatif jadi 2. Kita ingat bahwa negatif 1y itu berarti inverse dari fy ya. Nah, kalau kita ingin mencari f inverse dari x, tinggal mensubstitusi atau mengganti y-nya dengan x, sehingga menjadi f inverse x sama dengan x plus 5 per 2 min 3x. Itu adalah contoh mencari inverse dengan bentuk pecahan seperti ini. Selain dengan menggunakan konsep tadi, karena kita sudah melihat di sini, misalkan hasilnya f inverse dari x plus 5, x min 5 per 3x plus 1, ternyata inverse-nya adalah x plus 5 per 2 min 3x. Ini ya, ini bisa dirangkum menjadi suatu rumus khusus di sini. Jika fungsi asalnya fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi fx, fungsi inverse x adalah x min b per a, dengan a tidak sama dengan 0. Jika contoh yang tadi fx sama dengan 2x plus b, jadi untuk mencari inverse-nya tinggal substitusi ke rumus fungsi inverse ini, yaitu x min b-nya kan tadi 6, x min 6 per a-nya kan 2 per 2. Jadi x min 6 per 2 atau setengah x min 3. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua tadi bentuk pecahan, fx sama dengan ax plus b per cx plus d, di mana x-nya tidak sama dengan min d per c. Maka untuk mencari inverse dari fx adalah f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a, dengan syarat x tidak sama dengan a per c. Jadi bisa cukup di sini a dengan d tukar tempat dan mengganti tanda yang tadinya positif menjadi negatif. Setelah itu b dan c
tukar tempat. Kemudian kalau bentuknya fungsi kuadrat seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, maka fungsi inverse x-nya itu bisa sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4a kali c min x per 2a, dengan a-nya tidak sama dengan 0. Kemudian jika berbentuk logaritma, fx sama dengan a log cx, dengan mana a-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Cx tidak sama, cx lebih dari 0. Maka fungsi inverse-nya adalah a pangkat x per c, dengan syarat c-nya tidak sama dengan 0. Dan bentuk yang terakhir, jika bentuk pangkat fx sama dengan a pangkat cx, dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka f inverse x sama dengan a log x pangkat 1 per c sama dengan 1 per c kuadrat kali log x, dengan syarat c tidak sama dengan 0. Ini adalah rumus-rumus khusus yang bisa kalian hafalkan untuk mempercepat pengerjaan, terutama kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, demikian pembahasan kita mengenai fungsi inverse. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.